Nah, di Volvo Truck FMX 500 ini ada yang baru, yaitu kuncinya sudah dilengkapi dengan remote ya. Kita tes, tutup dan buka pintunya. Kunci, kita kunci. Kemudian ini ada simbol lampu pijar, bisa juga dinyalakan lampunya ya. Kemudian di sini ada alarm ya, ini menggelegar, harus hati-hati gunakannya. Kemudian di Volvo FMX 500 ini sudah dilengkapi dengan AdBlue ya. Penggunaannya 70% diisi ya. Kemudian di sini ada main switch, jika mode parkir di-off-kan. Ya teman-teman, saya akan memperkenalkan cara mengoperasikan transmisi iShift di Volvo Truck FMX 500 6x4 ya, yaitu dengan cara dari tombol N kita tekan tombol lock tuas transmisi ke posisi A atau otomatis, simbol indikator A menyala otomatis ya. Kemudian M manual, pada saat di mode manual tambah kurang gearnya ada di tombol sebelah sisi samping sini. Kemudian untuk mundurnya R, reverse ya, ada 4 percepatan, R1, R2, R3 dan R4 ya. Untuk otomatis dan manualnya ini masing-masing mempunyai 12 percepatan maju ya. Kemudian untuk driving mode atau mode berkendaranya ada 4 tingkatan. Yang pertama ekonomi, kedua standar, ketiga performance, keempat off-road ya. Ini digunakan pada saat memasuki area-area yang lumayan berat. Pada posisi di manual, cara mengoperasikannya untuk menambah gearnya tekan tombol plus, menguranginya tekan tombol minus. Kemudian untuk differential locknya sudah berubah tampilannya dengan knob bulir ya. Cara aktivasinya adalah tekan satu ke kanan, putar satu ke kanan, itu differential lock inter axle. Kemudian diputar ke posisi kedua, ini differential lock inter wheel ya. Kemudian kembalikan lagi, ini differential lock inter axle-nya aktif secara manual. Jika tombol otomatisnya dimatikan, di vlog inter axle-nya aktif secara otomatis atau standby ya. Jika dinyalakan dia akan normal. Kemudian TCS ini untuk lampunya tidak nyala, ini aktif secara otomatis atau standby. Kemudian jika lampunya nyala dia aktif normal. Kemudian yang ketiga, jika lampunya blinking dia aktif dengan mode off-road. FMX 500 ini sudah dilengkapi dengan tombol bantuan auto brake ya. Ini untuk di segala area, nggak hanya di tanjakan, di turunan dan jalan datar pun bisa. Dia menahan 3-5 detik jika kita aktifkan ya. Difungsikan pada saat perpindahan pedal rem ke pedal gas, dia akan menahan selama 3-5 detik. Seperti ini ya. Nah, pada saat kita lepas dari pedal brake ke pedal gas. Untuk melakukan pengecekan HM bisa kita tekan di tombol garis 3. Kemudian setelah keluar menu maintenance, dikebawahkan, cari vehicle data, lalu tekan OK. Di Volvo ini bahasanya engine running time, itulah HM ya. Kemudian untuk tombol cruise control, aktivasinya tekan tombol ini. Kemudian kita tambah gasnya, kita set, kita rilis, kembali ke resume. Resume ini tombol kembali ke kecepatan awal atau ke kecepatan yang tadi sudah kita set ya, rilis. Kemudian engine brake ini ada 3 mode ya. Yang pertama manual 1, 2, 3. Kemudian yang kedua otomatis. Pada saat di otomatis di A, simbol A, itu kita bisa aktifkan engine brake-nya dengan menekan pedal rem kurang lebih 5% pijakannya ya.
Ya teman-teman, kita start awal pakai gear atau transmisi otomatis. Kemudian beberapa ke depan saya akan coba engine brake-nya ya, yang manual. Ada 3 tingkatan. Pertama 1, 2, kemudian terakhir 3. Oke, saya rilis. Kemudian bisa juga pemrograman engine brake dengan tuas tetap di simbol A, di posisi A, dengan menekan tombol yang ada di sisi samping ini atau tombol B. Dia akan memprogram pengurangan kecepatan kurang lebihnya 3 kali, ada tahapannya ya, sambil menurunkan gear. Yang pertama bisa sekaligus 2, kemudian yang berikutnya kedua 1, dan ketiga bisa sekaligus 2, kemudian rilis. Saya akan coba engine brake di mode pemrograman atau tombol B. Posisikan transmisi di otomatis, tuas engine brake di A, kemudian di atas 40 atau 45. Saya akan coba performanya. Mulai turun 2, turun 1, turun 2 lagi, selesai. Untuk aktivasi lampu cukup diputar ke kanan 1 kali, ini sudah hidup lampu besarnya. Dan ini lampu redup terangnya cluster atau display ya. Oke, ini otomatis lampu mundur. Kemudian ini lampu kabut. Di spion untuk sisi kanan kita bisa tekan tombol aktivasi, sisi spion kanan atas ya. Simbolnya seperti ini keblok berarti spion atas. Pengaturannya tombol plus. Sesuaikan blind spot masing-masing. Jika sudah di nonaktifkan kembali. Kemudian yang bawah seperti ini, jika sudah blind spotnya di off-kan kembali. Yang sisi kiri pun sama seperti itu, tombol pengaturannya seperti ini juga. Jika sudah selesai matikan, yang bawah pun sama, selesai matikan. Oke, ini tombol power window ya, sisi kanan. Ini sisi kiri, ini tombol lock, unlock, ini heater manual otomatis. Oke, untuk parking brake-nya sudah elektrik. Cara merilisnya, yang pertama injak pedal brake, kemudian dorong saja. Ya, ini rilis ya. Untuk aktivasinya tinggal tarik. Kemudian yang kedua bisa secara otomatis, yaitu tinggal kita masukkan ke transmisi A atau M, tinggal kita gas saja. Dia sudah rilis. Rem parkir ini juga bisa untuk emergency brake. Saya praktekkan. Ya. Jadi dia ditekan perlahan, tidak sampai ngunci ya. Itu bisa untuk emergency brake. Di atas pedal gas ada pedal untuk adjust steering ya. Nah, caranya seperti ini. Sesuaikan dengan posisi berkendara masing-masing. Setelah selesai parkir, sabuk kita copot, kemudian steeringnya kita kembalikan normal. Dan kemudian di sini ada namanya sunroof ya. Di Volvo sudah dilengkapi sunroof dan bisa juga difungsikan sebagai emergency exit. Ya, ini ya, ini sunroofnya, dan bisa difungsikan sebagai emergency exit atau pintu darurat. Difungsikan pada saat kondisi emergency. Kalau tidak terjadi emergency, tuas ini dilarang keras untuk ditarik ya teman-teman. Jangan sekali-kali tuas yang merah ini ditarik. Baiklah teman-teman, seperti inilah cara pengoperasian Volvo Truck FMX 500 6x4 traktor head ya. Dengan harapan teman-teman konsisten terhadap prosedur yang sudah dijelaskan mengenai pengoperasian dari Volvo Truck FMX 500 ini ya. Tujuannya apa? Supaya lifetime-nya sesuai dengan harapan.